Oke, untuk video kali ini kita akan membahas tentang input atau kontrol. Jadi di dalam game kita sudah terbiasa menggunakan berbagai macam alat input atau kontrol. Untuk game PC biasanya menggunakan mouse atau keyboard atau bahkan joystick atau yang lainnya. Nah, untuk bahasan ini kita hanya akan membahas tentang input menggunakan keyboard dan mouse. Nah, untuk pertama-tama kita seperti biasa buat sebuah project baru. Untuk secara setting dan sebagainya, bagi yang belum hafal bisa melihat kembali di video yang membahas tentang masalah setup project. Baik, untuk project bisa dibuat dengan nama in keyboard atau nama yang lain. Nah, untuk yang project pertama ini kita akan membahas tentang input menggunakan keyboard. Nanti akan kita bahas lanjutannya, yaitu input menggunakan mouse. Untuk yang pertama ini kita akan membahas dulu yang menggunakan keyboard. Baik, ini project sudah di setting properties. Bagi yang belum melakukan setting bisa segera melakukan setting, atau bagi yang masih lupa bisa melihat kembali video yang tentang setup. Oke, kita buat dulu kerangka kodenya. Kita tambahkan IO_Stream, barangkali nanti kita perlukan untuk melakukan track di alur game loopnya. Kita buat sebuah window dengan ukuran seperti biasanya 800 kali 600. Kita beri nama atau title input keyboard. Nah, full screen-nya 0. Oke, kita tambahkan game loop while not SL should close. Baik, ini adalah kerangka kode yang akan kita gunakan. Kerangka ini sudah jadi sesuatu yang mungkin akan kita tulis berulang-ulang nantinya. Baik, bisa dicek dulu ya, dipastikan bahwa kode ini bisa dijalankan. Oke, kita cek. Windows sudah muncul. Nah, ini diperbesar dulu, barangkali nanti perlu menampilkan tulisan di konsol. Baik, ini adalah tampilan kosong. Nah, sekarang kita akan menggunakan beberapa macam kode untuk pembacaan fungsi keyboard, penekanan keyboard ya. Oke, kita bisa lihat di manual API-nya, skill API design. File PDF ini disertakan di dalam paket library, bisa dibuka kembali di folder utama. Ada file namanya skill API.pdf, bisa sambil dibuka. Nah, di sini kita bisa lihat beberapa deskripsi singkat dari seluruh fungsi yang ada di skill. Nah, di sini ada SL get key. Nah, SL get key ini adalah fungsi yang digunakan untuk mendeteksi apakah kunci tertentu ditekan atau tombol tertentu ditekan, tombol keyboard. Nah, tombol-tombol di keyboard ini bisa berupa tombol alfabet, bisa juga tombol-tombol non karakter seperti kontrol, kemudian shift, kemudian tombol panah dan seterusnya. Nah, di sini untuk bisa membaca tombol-tombol non karakter sudah disediakan
enumerasinya di sini ya, atau konstanta lebih tepatnya. Ada SL key escape, ini berarti untuk mendeteksi tombol escape. SL key enter berarti untuk menekan tombol enter dan seterusnya. Kita juga bisa menggunakan kode ASCII selain menggunakan kode-kode atau konstanta ini untuk mendeteksi penekanan tombol. Sedangkan untuk yang tombol-tombol alfabet A, B, C, D, E sampai Z dan 1, 2, 3 kita tinggal menuliskan karakternya. Misal A ya, tinggal tuliskan dalam tanda kutip A menggunakan tipe char ya di sini. Tanda petik 1. Oke. Nah, kita bisa gunakan fungsi SL-GetKey ini. Nah, oke. Untuk keyboard memang hanya ada satu fungsi ini saja, SL-GetKey. Selebihnya adalah kita tinggal memasukkan kode karakternya atau tombolnya atau konstanta yang sudah disediakan ini. Baik, kita kembali ke kode. Misal kita akan menggunakan tombol panah atas bawah kiri kanan di sini ya untuk mendeteksi itu. Nanti hasilnya akan kita tampilkan di layar konsol. Kita bisa cek di sini tombol panah atas bawah dan seterusnya itu ada SL key left, down, up dan ini right ya. Oke. Cara menghafalkannya cukup gampang karena di sini konvensi penulisannya dibuat dengan prefix SL kemudian objek apa yang dimaksud. Oke, di sini kita bisa menggunakan struktur if ini untuk misalkan penekanan tombol atas, if SL get key, nah seperti ini. Jadi ada SL key, nah kita tinggal pilih di sini untuk atas berarti SL key up, nah ada di sini ya up. Oke, ini berarti untuk menekan tombol atas. Kita bisa masukkan misal menggunakan perintah di konsol cout tombol up, nah cukup begini aja. Kemudian kita tambahkan untuk yang tombol lainnya, SL get key, SL key down. Nah, ini berarti untuk tombol bawah. Oke, ini tidak otomatis ini ya. Oke. std cout tombol down, tombol panah bawah ya, atau kita bisa copy paste ini untuk mempercepat. Nanti tinggal diganti jenis tombol dan aksi yang dilakukan. Oke. Ini left, yang ini kita ganti sekalian, kemudian oke. Nah, ini adalah contoh struktur pendeteksian penekanan tombol keyboard. Ini kita menggunakan 4 struktur if ya, bukan if else di sini, if saja. Nanti akan kita lihat ya bedanya apa kalau menggunakan else. Kalau menggunakan if ini berarti nanti ada kemungkinan kita bisa menekan tombol beberapa, 2 atau lebih itu bersamaan. Tapi jika menggunakan if else hanya ada satu tombol yang diizinkan saja dalam satu kali tekan. Nah, kita cek di sini. Kita jalankan. Oke. Kita tekan tombol panah atas, dia akan muncul up ya. Right, down, left. Oke. Oke ya, di sini kita tekan tekan satu tombol. Sekali tekan itu di situ bisa langsung kedetek berapa kali itu ya. 1 2 3 4 5 6 7. 7 kali atau berapa kali.
Semakin cepat kita nekannya, semakin sedikit deteksinya. Ini ada pengaruhnya dengan game loop ya. Jadi kecepatan game loop kita lebih cepat dari kecepatan kita menekan tombol. Nah, kalau kita nekan tombolnya pelan, maka nanti akan kedeteksi juga sejumlah siklus yang terjadi di dalam game loop itu. Misalnya nih ya, tekan tombol bawah. Nah, seperti ini. Oke, bisa dilihat ya di sini ya. Nah, kita menekan bareng. Ini misal down sama right. Nah, dia akan muncul bergantian seperti itu. Tempat-tempatnya juga bisa. Nah, itu. Oke ya, ini kita sudah bisa lihat bahwa tombol yang ditekan sudah terdeteksi. Oke, di sini mungkin bisa kita kembangkan lagi kodenya. Misalkan nanti untuk menggerakkan objek, kita bisa buat sebuah lingkaran ya di sini ya, circle. Nanti circle itu ketika kita tekan tombol kanan, dia akan bergerak ke kanan. Tekan tombol kiri bergerak ke kiri dan seterusnya. Oke, kita masukkan dulu circle-nya. Kita pakai circle fill saja. Posisinya adalah di pos X, pos Y, kemudian radiusnya tidak usah terlalu besar, 25, kemudian jumlah vertexnya 15. Sekarang kita buat dulu variabel dari pos X dan pos Y. Tipenya double ya di sini. Pos X taruh di tengah-tengah layar dulu, karena double kita kasih titik koma atau koma ya, koma titik poin lah, poin. Double pos Y sama dengan 300 ya, poin 0. Oke, kemudian di sini kita bisa ganti dengan increment atau decrement dari posisi X maupun posisi Y, tergantung nanti tombol apa yang ditekan. Oke, kita mulai dari yang ini dulu. Ini key up, berarti ke arah atas. Oke, kita ingat kembali untuk sistem koordinat di sigil. Arah atas berarti Y-nya plus. Oke, bagi yang masih lupa bisa dibuka kembali video tentang koordinat. Ke arah atas berarti Y positif. Kenapa? Karena pusat koordinatnya adalah di pojok kiri bawah. Oke, kita tambahkan di sini ya. Ini boleh dihapus, boleh tidak. Ini sebaiknya dihapus saja. Oke. Naik ya. Pos Y seperti ini. Saya kasih keterangan di sini. Naik. Kemudian yang ini down berarti turun. Y. Atau biar gerakannya lebih halus kita pakai dengan 1 pixel ya, karena ini kalau 1 berarti nanti dari 400 ke 399, 398. Oke, terlalu kasar kalau itu untuk game ya. Kita bisa menggunakan 0, jadi jangan 1 pixel tapi 0, saja, misalkan 0,2 pixel. Jadi setiap kali pendeteksian tombol panah atas, dia akan bergerak 0,2 pixel ke arah atas. Plus ya ini ya, karena ke arah atas. Oke, yang ini pos Y-nya minus. Pos Y minus 0,2. Yang ke arah kiri berarti ini X-nya minus ya, karena arah kiri itu berarti mendekati 0 dan nanti menjauhi 0 ketika diteruskan. Pos X sama dengan pos X minus 0,2. Kemudian yang ini juga sama, ke arah kanan berarti arah X positif plus 0,2. Oke, kita bisa lihat di sini. Ini dikasih keterangan dulu.
turun, kiri, kanan. Oke, kita bisa tes. Kita jalankan dan kita bisa tekan tombol keyboardnya. Oke ya, tekan tombol panah atas, dia akan naik. Ya pelan sekali ya, karena tadi kenaikannya cuman 0,2 pixel ya tiap kali penekanan tombol. Oke, ini mungkin kurang cepat, mungkin nanti 0,5 atau yang lainnya. Terlalu lambat. Dia juga bisa bergerak secara diagonal. Oke, kita tambahkan di sini ya, 0,5 saja. Oke, untuk yang contoh ini mungkin terasa lambat ya menggunakan 0, tapi nanti kalau sudah masuk ke apa seperti simulasi gaya gravitasi dan sebagainya, mau nggak mau kita menggunakan apa koma seperti ini karena hitungannya nanti tidak selalu bulat. Oke, kita coba lagi. Nah ini ya, lumayan. Bawah diagonal ke kiri, ke kanan bawah. Nah, diagonal ya. Atau misal kurang cepat itu nanti bisa ditambahi apa namanya angka naik turunnya 1,5 misal. Nah seperti ini. Kita run. Nah, oke. Nah, cukup cepat ya. Nah, seperti ini. Seberapa cepat nanti tergantung dari game yang kita buat. Nah ini ya, oke. Dia bisa gerak diagonal juga, atas dan seterusnya. Oke. Nah, ini adalah contoh penggunaan apa SL Get Key untuk mendeteksi penekanan tombol panah. Biasanya digunakan untuk menggerakkan apa? Untuk menggerakkan panah. Oke. Sekarang kita akan tambahkan mungkin untuk penekanan tombol escape misalkan ya. Karena apa? Biasanya misal game itu dalam kondisi apa full screen. Kalau full screen kadang kita apa? Butuh tombol escape untuk keluar dari gamenya. Seandainya tidak disediakan apa tombol close. Oke, kita bisa tambahkan di sini ya. Escape if SL get key SL key escape. Nah seperti ini nanti akan keluar break. Nah, keluar atau exit ya. Ini break itu artinya exit dari apa, keluar dari game loop. Nah ketika keluar dari game loop dia nanti akan ketemu apa, nah ini jangan lupa untuk SL close nya untuk ditambahkan. Nah ini yang nanti akan apa melakukan apa free memory di semua aset ataupun window atau apapun yang ada di dalam apa kode game kita. Oke, kita coba ya. Kita run. Oke, bisa kita cek. Tekan tombol escape, dia akan keluar. Nah seperti ini. Atau mungkin bisa dicoba di sini menggunakan mode full screen ya. Untuk menggunakan mode full screen, untuk yang parameter terakhir ini kita ganti nilainya dengan 1. Nah ini kalau 0 itu tidak full screen, kalau 1 berarti full screen. Atau bukan 0 ya, bukan 0 itu full screen. Oke, kita coba. Nanti kita bisa keluar menggunakan tombol keyboard. Nah ini ya,
kita keluar, bisa tekan tombol keyboard escape. Sorry, escape ya, dia akan selesai, berhenti. Oke, seperti itu ya, cukup mudah. Nanti bisa dicoba untuk tombol-tombol yang lain, misalkan untuk tambahan, misal nanti simulasi untuk penambahan tombol untuk menembak. Kita bisa gunakan spasi, misal spasi bisa kasih kode ASCII 32, atau bisa juga kita cari di sini untuk spasi itu kodenya berapa di sini ya. Spasi harusnya ada space ya. Kalau nggak ada ya tinggal dituliskan spasi kosong saja, tanda petik, kemudian spasi, gitu juga bisa. Oke ya, silahkan nanti bisa dicoba sendiri untuk tombol-tombol yang lain. Kemudian untuk yang input menggunakan mouse akan dilanjutkan di video berikutnya.